mau jadi dokter cupang. Cuman ini harus ditahu dulu nih ya, apapun yang gua kasih contoh di sini itu belum tentu bisa berhasil di kalian. Cuman ini berdasarkan pengalaman gue ngerawat ikan-ikan gue. Jadi kan kita sering melihat ikan kita sakit, lemes. Yang paling pertama yang perlu kita tahu adalah ikannya sakit kenapa dulu. Yang pertama sakit mungkin karena jamur, ya kan? Jamur itu di badannya bisa white spot segala macem. Terus yang kedua ikannya stres itu kuncup, ya kan? Itu kan faktor dari stres. Jadi kita harus tahu dulu ikan kita sakit kenapa, nggak mau aktif kenapa. Sakit karena jamur atau sakit karena stres. Jadi gue ada 3 biasanya cara perawatannya. Kalau misalkan gue tahu ikannya sakit karena jamur, nah gue pakai air kayak gini. Metodenya kayak gini ya. Jadi ini anggap aja airnya sudah gue endapkan semalam plus pakai garam. Di video gue yang sebelumnya kan gue kasih tahu tuh dalam 18 liter berapa garam. Jadi ini udah air garam plus kalau airnya ikannya sakit karena jamur, gue tetes ini sampai pekat. Masih kurang pekat. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Kalau misalkan dia sakit karena jamur kan nggak mau aktif. Kenapa airnya harus segini? Supaya dia gampang ambil nafasnya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ikannya sakit karena stres, gua biasa pakai ini nih, antioksidan black water. Stres itu ikannya kuncup, tapi kadang-kadang dia masih mau ngedok, badannya kurus, itu termasuk ikan cupang stres. Jadi gue pakai ini nih, antioksidan black water. Kalian bisa beli online juga. Formula yang tujuannya bikin air kayak di habitat aslinya, mengurangi stres, terus dia ada vitaminnya juga gitu. Nah, kira-kira dalam 6 liter sebenarnya dia butuh 1 sendok teh. Cuman ini kan nggak sampai 6 liter, paling sekitar 3 liter ya. Nah, gue kasih kayak gini biasanya, setengah kayak gini. Nah, gue aduk. Ingat ya, semua air ini adalah air yang udah ada garamnya. Nah, selanjutnya kalau main ikan half moon, terus CT ikannya rusak, atau main plakat, sirip atau apanya rusak, ya kan? Dia putus, gue biasa pakai ekstrak seca, pekat banget biasanya ya. Untuk cepetin numbuhin itu biasanya gue kayak gini nih. Nah, sepekat ini gitu. Jadi berdasarkan pengalaman gue, kalian bisa cek juga di YouTube gue prosesnya gimana. Ikan gue yang rusak tiba-tiba jadi bagus kalau pakai secang yang pekat gitu. Jadi ini cara-cara sederhana untuk merawat ikan cupang yang sakit dan stres. Moga-moga kalau ikutin cara ini kan kalian bisa sembuh juga, pulih 100%. Cuman ya namanya makhluk hidup, stres, sakit bisa juga mati gitu. Jadi cara ini nggak 100% bisa garansi sembuh. Tapi ini cara yang bisa kita lakukan untuk merawat ikan cupang gitu. Nah, itu caranya bisa kalian ikutin. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, komen aja, gua usahakan jawab. Thank you.